Al-Imam Muhammad bin Bahram berkata, di bulan Rajab minas sanati tsaniyati, pada tahun kedua, huwilatil kiblatu, kiblat dialihkan, ala ra'si sittata asyara syahran minal hijrati, tepatnya setelah 16 bulan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah 1 tahun 4 bulan, ya, 1 tahun 4 bulan. Tapi termasuknya tahun kedua saja, begitu. Karena sudah memasuki tahun kedua. Lebih tepatnya 16 bulan, ya, dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiblat ini dialihkan ke Ka'bah, yang sebelumnya itu ke Baitul Maqdis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min qablu yusolli ila Baitil Maqdisi wa yaqulu waditu law hawwalani rabbi ila al-Ka'bati fa innaha qiblatu abi Ibrahim alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya salat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi berkata, aku sangat menginginkan seandainya Allah Subhanahu wa taala mengalihkan, memindahkan kiblat ke Ka'bah, karena Ka'bah adalah kiblatnya bapakku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi keturunan Nabi Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim itulah lahir para nabi dan rasul. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kanjeng Nabi Ibrahim punya anak 4, ya. Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Ismail, kemudian Madian dan Madain. Madian dan Madain. Dari Madian inilah nanti lahir Kanjeng Nabi Shu'aib alaihissalam, dari Madian. Kemudian dari Nabi Ishak nanti lahir Nabi Allah Yaqub. Dari Nabi Yaqub lahir 13 anak, dan semuanya menjadi nabi. Salah satu daripada mereka adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. 12, ya, 12. Salah satunya Nabi Yusuf, yang 11 adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, termasuk Bunyamin. Semua jadi nabi. Dan nanti dari keturunan Nabi Allah Yaqub, ya, dari anak yang bernama Yahuda, lahirlah, ya, nabi-nabi yang lain seperti Nabi Allah Musa alaihi salam, ada juga Nabi Allah Sulaiman, Nabi Daud. Ini keturunan daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salam, putra Nabi Allah Ishak, putra Nabi Allah Ibrahim. Sedangkan dari keturunannya Ibrahim yang bernama Nabi Allah Ismail, lahirnya seorang nabi nanti setelah beberapa generasi. Ya, dialah Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim itu kiblatnya ke Ka'bah. Kan diceritakan dalam Quran, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Bukan yang pertama kali, enggak. Ka'bah itu sudah ada. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali ada, bangunan yang pertama kali ada di bumi, diletakkan, diciptakan di bawah bumi adalah yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah. Itu bangunan pertama dibangun oleh para malaikat alaihi wassalam. Kemudian di zaman Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, setelah terjadi tufan, banjir yang melanda seluruh dunia, ini Ka'bah bangunannya terbawa oleh air, yang tersisa hanya pondasinya. Dan di atas pondasi itulah dibangun Ka'bah kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Makanya ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan ibunya yaitu Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah yang pada kala itu masih negeri yang tandus, tidak ada tumbuhan apalagi orang, bahkan air pun tidak ada di sana. Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang masih bayi dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah.
hanya dikasih bekal air di satu wadah, kemudian semangkuk kurma. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, hanya berdua saja. Maka Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang, dia tetap berjalan kembali menuju Palestina. Siti Hajar memanggil-manggil Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, atatrukuna bil wadil ladzi laisa fihi anisun wala syai'un." Wahai Ibrahim, kenapa kau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada penghuninya? Nabi Ibrahim dipanggil oleh Siti Hajar, tidak menoleh. Dipanggil lagi, tidak menoleh ke belakang. Dipanggil lagi, tidak menoleh. Ketika Siti Hajar berkata, "Allahu amaraka bihada," apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim kemudian menoleh dan berkata, "Na'am, ini perintah Allah." Siti Hajar dengan penuh keyakinan, dengan penuh keridhaan dan kesabaran, dia mengatakan, "Idzan la yudhayyuna." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, menelantarkan kami di lembah ini. Nabi Ibrahim pun pergi kemudian meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, masih bayi Nabi Ismail. Ya. Ini istri yang solehah, ya. Ditinggalkan suami karena melaksanakan perintah Allah, dia nurut, dia ridho. Begitu. Maka ciri istri soleh zaman sekarang, ketika suami mengaji, istri harus mendukung. Jangan suami sering ngaji, kata istri ngaji melulu. Nah, ini bukan istri solehah. Yang penting kewajiban sudah dilaksanakan, begitu ya. Yang penting uang lancar, begitu sudah. Nah, nafkah lancar, apa-apa, biarkan suami mengaji, menuntut ilmu agama. Nabi Ibrahim bukan tipikal suami yang tidak bertanggung jawab. Ketika Nabi Ibrahim sudah keluar dari perbatasan Mekah, ia berbalik badan, kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah. Doanya begini, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Yang demikian itu supaya mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rizki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim dikabul sama Allah. Siapapun orang pasti cenderung pengen ke Mekah. Kalau saya tanya yang hadir di sini, termasuk saya sendiri, kalau kita pengen ke Mekah, pengen, punya uangnya, udah daftar belum? Belum. Pengen. Yang sudah 2 kali, 3 kali umroh, ditanya pengen, gak pernah ada bosannya ke Mekah itu. Padahal capek, umroh capek, haji capek, tapi gak ada bosannya. Doa Nabi Ibrahim, tahwi ilaihim, jadikan hati sebagian orang. Maka kita beruntung dijadikan sebagian orang, gak semuanya. Kita dijadikan golongan sebagian yang hatinya cenderung kepada Mekah, kepada Ka'bah. Doa Nabi Ibrahim dikabul sama Allah. Buah-buahan di Mekah begitu amat sangat banyak, lengkap. Pohonnya mah nggak ada, ya, apel nggak ada pohonnya di Mekah, tapi buahnya ada. Bahkan buah jengkol ada di Mekah, buah pete ada di Mekah, pohonnya nggak ada. Doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat, jadikan rizki mereka berupa buah-buahan. Masya Allah. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya.